Selamat pagi para mahasiswa teknik industri kelas LC41. Ya. Oke. Hari ini topiknya adalah application of vector function. Ya. Jadi aplikasi dari fungsi vektor. Ya. Aplikasi dari fungsi vektor. Oke. Eh, ya ini apa bukunya ada yang Stewart, ada yang Evin Purcell ya. Planning objektifnya recognize vector and geometry in space. Kontennya hari ini arc, arcus length and curvature. Arcus length itu adalah panjang kurva, panjang garis lengkung ya. Nah, curvature itu adalah kurva yang lengkung ya, garis lengkung ya. Curvature itu garis lengkung. Motion in space tentang velocity and acceleration. Itu apa? Kecepatan dan percepatan. Halo, ya. Hari ini kita bahas. Nah, kita masuk yang topik pertama adalah arcus length and curvature, ya. Jadi tentang panjang garis lengkung, ya. Nah, ini arcus length. Kalau ini enak kelihatan cukup jelas nggak lihat? Kecilan ya. Memang dari ininya aku saya besarkan. Kelihatan jelas ya ini. Oke. Jadi kalau saudara lihat the length of a, ya, the length of a space curve. Jadi maksudnya panjang garis lengkung di satu kurva di satu ruang ya bisa tiga dimensi ya, three dimension, tiga dimensi, yaitu dikasih tahu RT, vektor RT itu adalah fungsi T, GT, HT ya. Kita sudah tahu bahwa lagi. Saya sebalik lagi. Jadi saya main dua media sini. Itu media yang ini. Nah, ini untuk cek coret nih. Jadi diketahui RT tadi adalah vektor RT ya. Itu adalah posisi objek, objek position ya. Objek position atau posisi objek itu adalah dalam bentuk vektor ya, yaitu fungsi T, koma GT, koma HT dalam bentuk vektor. Oke. Atau yang fungsi TI ini boleh gak ya? Ini yang sama dengan fungsi T kali I tambah GT kali vektor satuan J, I itu pada sumbu X, J pada sumbu Y, tambah HT kali vektor satuan K ya. Nah, jelas itu sama. Paham ya? Eh, nah, mengapa rumus ini nanti terjadi eh, dia sebutnya length ya. Kalau mungkin di K1 dulu S gambarnya. S itu adalah panjang kurva atau panjang eh, busur ya.
Maka di sini adalah eh, jadi kalau model gini berarti apa? Ya, yang kita mau cari itu kan tadi kita balik lagi ya. Yang tadi itu adalah dia katakan length itu batasnya AB, akar dari fungsi asen T kuadrat ya. Jadi sini kita balik lagi. Jadi dia masuknya length, length itu adalah panjang panjang kurva ya. TH ya, length TH. Tulisannya length TH itu length itu panjang kurva adalah sama dengan integral batasnya AB akar dari fungsi aksen T kurung kuadrat ditambah fungsi G aksen T kurung kuadrat ditambah fungsi H aksen T kurung kuadrat dt ya, dt. Oke, sehingga ini juga sama dengan integral AB eh, ini biasanya berarti ini df ya, df per dt ya, sama enggak maksudnya itu? Situ apa? Dia bisa pakai misalnya ini fungsinya ini adalah x sama dengan fungsi t, kemudian y sama dengan gt dan z sama dengan ht ya. X-nya fungsi t, berarti fungsi asen t kan dx per dt enggak? Halo, kalau fungsi t adalah x atau kita balik sini ya. Saya, saya tambah ke sini aja. Kalau fungsi T adalah X, maka F aksen T apa? Dx per dt, nah? Iya kan? Terus ini enggak G, GT adalah Y adalah GT dibalik, maka G aksen T adalah DY per DT. Ya. Ini fungsi parameter ya. HT-nya adalah Z, maka H aksen T adalah dz per dt. Nah, itu masuknya ke situ tadi. Sorry. Jadi ini bisa kita ganti dengan akar dari apa? Dx per dt pangkat 2 ditambah dy per dt pangkat 2 tambah dz per dt pangkat 2 dikali dt. Jelas? Rumus itu ini tiga dimensi ya di ruang space. Maksudnya satu ruangan, maksudnya ruang itu adalah three dimension, tiga dimensi. Anda masih ingat nggak pelajaran di kalkulus satu dulu? Ya, ada turun temurunnya, ya. Oke, ini tiga dimensi. Sekarang kita balik ke kalkulus satu. Dulu Anda belajar tentang
panjang kurva, ada panjang busur atau panjang kurva, lambangnya S, itu sama dengan length. Oke. Ada enggak? Wah, sudah tak semester 1 ya. Jadi kita kembali ke kalkulus 1 ya, kalkulus 1 bahwa panjang kurva ya, panjang kurva eh, atau panjang busur, jadi bisa garis lengkung ya, panjang busur itu adalah S sama dengan ini sorry, ini terhadap sumbu X, ada terhadap sumbu X, ada terhadap sumbu Y kan? Boleh dibagi dua sini. Ini terhadap, ini mengingat kembali ya, terhadap sumbu X, yang sini terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, panjang kurva itu S, tapi istilah lainnya length. Length itu adalah panjang kurva juga. Adalah integral. Ini boleh AB atau mau pakai X1, X2 boleh kan? X1, X2 atau AB boleh. Akar dari, sehingga apa? 1 ditambah ya aksennya itu DY per DX kurung kuadrat kali DX. Pernah dapat nih kan? 31 lupa. Ini S dari sumbu X. Kalau tak ada sumbu Y, ini Y1, Y2 agak batasnya. Akar 1 ditambah, terbaliknya. Bukan DY per X, tapi DX per DY. Kurung kuadrat, gitu. Dikali DY. Masih ingat? Lupa. Ya, untuk tahu aja. Nah, dasar inilah nanti kita masuk ke dalam persamaan parameter. Itu tadi parameter ya. X sama dengan fungsi T, Y sama dengan GT, Z sama dengan HT. Nah, itu adalah fungsi parameter, parametric equation ya sama ya. Baik. Kemudian dari ini tambah yang sini aja. Kita masuk ke dalam panjang kurva dalam persamaan parameter. Panjang kurva, kurva itu ya busur dalam persamaan parameter. Yaitu, kalau sini aman ya, saya pakai LAN jadi WiFi mau mati bisa bodol ya. Itu saya paling tobat deh di lab ya. Betul-betul. Oke, panjang kurva dalam persamaan parameter adalah S atau length itu adalah integral T1 T2 akar sini dx per dt kurung kuadrat ditambah dy per dt kurung kuadrat kali dt. Ini dua dimensi ya, panjang kurva pada bidang bukan dalam ruang ya, dua dimensi. Yang tadi yang saya tunjukkan di depan tadi di awal itu untuk tiga dimensi. Ini ekspansinya ya. Ini bukan seperti ini, dasarnya yang dua bidang pada bidang datar ya, two dimension ya. Tentu Anda bertanya, ini datang dari mana nih? Ya kan? Tahu nggak datang dari mana tuh? Saya nggak tahu. Di pernah diterangkan ada waktu di 41 lupa. Baik, mungkin belum ya, mungkin banyak yang belum nih. Baik, ini saya terangkan. Eh, baik. Mungkin saya buktikan mutu datang dari apa, yang ini datang dari mana, yaitu kita gunakan integralnya. Nah, ini dulu deh.
Mengingat kembali. Anda ingat enggak rumus ini pasti sudah dapat nih saya rasa ya. Banyak kurva ini bisa membuktikan keliling lingkaran. Mengapa keliling lingkaran 2πr? Ya enggak? Datangnya adalah kita gambarkan ya, sorry. Ini datangnya kita gambarkan. Ini ada panjang kurva S ya. Dengan batasnya sumbu X, sumbu Y ini 0. Ini batasnya X sama dengan apa X1 ya atau A boleh. Terus ini adalah X-nya sama dengan B atau X2 ya boleh. Nah, ini adalah S-nya. Kemudian kita ambil bagian kecil. Ini integrasi itu artinya kalau volume ruangan ini saya integralkan, ini ilustrasi ya. Ruangan volume ini kita integralkan menjadi volume kampus anggrek. Ya, integrasinya seluruhnya itu identiknya gitu. Nah ini kita ambil ya, kita ambil bagian kecilnya. Cuma kalau terlalu kecil tidak kelihatan lagi. Ya, ini ditarik ke sini tegak lurus, siku-siku. Ini S ini yang S ini seluruhnya itu S ya. Jadi eh, ini adalah S semuanya. Tapi yang bagian ini sampai sini ini adalah DS bagian kecilnya. Yang mendatar adalah DX, yang vertikal adalah DY. Nangkap enggak Mas? Ini sedikit mengulangi di kalkul 1 ya. Kalau bagian lengkung itu kita ambil kecil, sangat kecil sekali, apa yang terjadi? Lengkung itu kelihatannya linear, garis lurus. Jadi yang lengkung yang ini misalnya kasih nama AB ya. AB ini AB, ini kelihatannya jadi lurus kalau sangat kecilnya. Ini saya perbesar. Ini yang DS, yang mendatar DX, yang vertikal DY. Karena sangat kecilnya sehingga yang lengkung itu kelihatannya lurus. Ya, asumsinya gitu ya. Sehingga berlakulah Pitagoras bahwa DS ya, DS itu bagian kecil dari garis lengkungnya pangkat 2 adalah DX kuadrat ditambah DY kuadrat. Itu enggak? Pitagoras. Berapa DS? DS adalah akar DX kuadrat ditambah DY kuadrat. Nangkap maksudnya? Halo. Jadi maksud saya tuh gini ya, Anda belajar ilmu apa saja harus tahu asal usulnya dari mana. Ini sudah tingkat mahasiswa, bukan SMA ya. SMA mungkin given, nih rumus pakai. Ya. Tapi itu harusnya gurunya juga terangkan juga harusnya. Karena saya juga pernah ngajar di SMA juga. Ya. Itu pengalaman itu saya lihat ya. Nah, dari rumus dasar inilah kita dapat dua tadi, terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Ya, kita dapat yaitu ini bisa AB ya, bisakah ini X-nya sama dengan X1 boleh, Y X-nya satu lagi sama dengan X2 boleh ya. Sehingga kalau kita bagi dua, Anda mau catat ya. Jadi kita bagi dua, yang satu terhadap sumbu X, yang satu terhadap sumbu Y. Ya, supaya Anda tahu dari mana asal rumus tersebut ya. Oke. Nah, ini yang sudah belum masih ini nanti kan saya kasih juga Anda. Kalau saya pelit ya boleh Anda foto aja deh. Saya kan bagi ya, saya share selalu. Nah,
Maka kalau Anda, maaf ya, kalau Anda lihat di YouTube itu saya tiap ngajar naik. Mohon maaf, ada yang kadang-kadang recordingnya, suaranya ada, gambarnya tetap gitu. Nah itu kadang-kadang teknologi, mungkin kesalahan saya juga nggak dicek gitu ya. Baik, kita bagi dua ya. Yang ini tadi kita bagi dua, ini terhadap sumbu X ya, terhadap sumbu X. Jadi kan dapat dua rumus tadi ya. Satu lagi terhadap, mengapa saya terangkan ini? Karena ini berhubungan dengan persamaan parameter tadi ya, hubungannya terhadap sumbu Y. Ya, walaupun yang kita pakai nanti terhadap sumbu X. Ya. Nah, tadi ds sama dengan apa? Akar dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Nah, kalau kita mau taruh sumbu X, berarti dx-nya saya keluarkan. Yaitu akar dari dx kuadrat dikeluarkan. Tinggal apa? Tinggallah 1 ditambah dy kuadrat per dx kuadrat. Itu enggak? Halo? Paham enggak tuh? Coba dikaliin. Betul enggak? Kalau saudara kalian dx kuadrat kali 1 dx kuadrat kali dy kuadrat per dx kuadrat, corek dx kuadratnya, tinggal dy kuadrat. Ya nah. Nah, akar dari dx kuadrat yang keluar kan ini kan? Yang keluar ini kan? Akar dari dx kuadrat kan dx. Berarti ds sama dengan apa? Halo? Sama dengan akar 1 ditambah dy per dx kurung kuadrat kali dx. Ya. Nah, sampai sini jelas sampai sini enggak? Nah, S itu adalah panjang kurva adalah sama nah integral ds. Ya kan? Area adalah integral d area. Volume adalah integral d volume. Ya nah. Itu nanti yang triple itu ya. Nah, jadi si S berarti adalah integral dari batasnya. Batasnya kita namakan dari AB atau X1, X2 atau AB boleh. X2. DS-nya adalah akar 1 ditambah dy per dx kurung kuadrat kali dx. Inilah rumus panjang kurva terhadap sumbu X. Sekarang Anda tahu datang dari mana ya? Ada sumbu X, sebentar lagi kita ada sumbu Y. Nah, bagaimana hubungannya dengan persamaan parameter? Ya Pak, lanjutannya. Setelah parameter ada lagi turunkan lagi terhadap koordinat polar. Kalau kartesius itu x, y, polar apa? R, theta. Ya nah. R jari-jari, modulus R jari-jari atau modulus, koma theta kurung dan kurung. Itu adalah koordinat tabung. Koordinat polar ya. Ini ada sumbu X. Sekarang kalau terhadap sumbu Y gimana? Sama juga jalannya. Rumus dasarnya dari ds adalah akar dx kuadrat tambah dy kuadrat. Nah, karena tak ada sumbu y, dy-nya yang keluarkan. Tadi ini karena tak ada sumbu x, dx-nya kita keluarkan. Sehingga ds adalah akar dari dy kuadrat dikeluarkan. Tinggal apa? Halo? Kalau dy kuadrat ini dibagi nih. Berarti ini dx kuadrat per dy kuadrat. Nah, tambah 1. Coba kalikan. Kalau ini dikalikan, coret dy kuadratnya tinggal ds kuadrat. Dy kuadrat kali 1 plus dy kuadrat. Nah, cocok? Nah, maka ds berapa? Akar dari dy kuadrat, ini tak ada sumbu y ya. Akar dari dy kuadrat adalah apa? dy. Keluarkan dy. Ini letaknya kita susun yang sama tadi, satunya tadi depan. Terus dx kuadrat per dy kuadrat, pangkat 2-nya boleh keluar enggak? Seperti halnya tadi nih. dy kuadrat per dx kuadrat,
kuadratnya dikeluarkan, jadi dy per dx kurung pangkat 2. Kalau ini dx kuadrat per dy kuadrat apa? Dx per dy kurung kuadrat. Sampai sini jelas? Nah, baru panjang kurva atau panjang garis lengkung adalah batasnya boleh Y1, Y2 atau PQ akar DS ya. DS. DS. Jadi S adalah integral apa? Y1, Y2 AK. Yang DS tadi yang terakhir adalah 1 ditambah DX per DY kurung kuadrat kali DY. Inilah panjang kurva atau garis lengkung terhadap sumbu Y. Oke. Sekarang Anda sudah mengerti ya, mengapa rumusnya demikian, yang dua ini. Dan ini Anda pelajari kan di kampus 1. Kita ini dari mana inilah solusinya. Solusi nenek moyang. Ya. Oke. Nah, dari sini nanti kita turunkan lagi dalam persamaan parameter. Kalau diketahui dalam persamaan parameter, maka ya kita cari ya dalam persamaan parameter. Oke. Hmm. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Any question? Halo? Ada yang bertanya? Ya. Jadi sebelah kiri terhadap sumbu X, sebelah kanan terhadap sumbu Y. Ya. Itu formula atau rumus dari panjang kurvanya. Ini saya cerita ini baru 2 dimensi ya, supaya Anda ingat 2 dimensi demikian, nanti 3 dimensinya yang persamaan parameter atau parametric equationnya gimana ya. Baik, sudah. Kita mau masuk ke persamaan parameter ya. Nanti dalam persamaan parameter, jadi begini, kita ambil terhadap sumbu X ya. Jadi kan terhadap, saya singkat ya, terhadap sumbu X, panjang kurva adalah apa? Integral X1, X2, akar 1 ditambah dy per dx kurung kuadrat kali dx. Nah, ini dalam persamaan parameter, dalam persamaan parameternya T, parameter itu lambangnya T adalah apa? S adalah di sini T1 sampai T2 akar ini terjadi ada 2 rumus. Ada yang pakai fluksi. Oh ya bacanya X titik itu artinya bacanya fluksi X. Fluksi L ini. Fluksi X. Ya. Ada lagi satu lagi fluksi Y. Fluksi Y. Oh ya ini nilai sama dengan fluksi X itu artinya D turunan X terhadap T. dx per dt. Fluksi Y dy per dt. Mungkin kalau ketemu fluksi itu pakai titik atasnya turunan X terhadap T. Ya, ini jangan lupa ya. Baik. Fluksi X pangkat 2 ditambah fluksi Y pangkat 2 dt. Atau ini boleh ditulis T1 T2 akar dari dx per dt kurung kuadrat karena fluksi X itu adalah dx per dt. Kemudian fluksi Y boleh diganti dengan dy per dt kurung kuadrat kali dt. Nah, ini yang kita peluasan tadi ya, yang kita mau cari itu ini. Dari mana? Ya, rumus itu datang dari mana? Ada yang tahu?
Ya, dari mana rumus itu? Nah, kita menggunakan fluksi tadi ya, bantuannya. Oke. Ada yang mau tanya? Any question? Hello. Oke. Ya ini saya sengaja jelas ini supaya Anda terbuka pandangannya, yaitu bahwa yang tiga dimensi itu panjang kurvanya sebenarnya berasal dari yang dua dimensi, ya, diperluas, ekspansi, ya, diperluas. Mungkin kita nggak masuk ke ini apa, ke yang polar, ya. Koordinat polar itu yang terkenal dengan seperti daun gambarnya itu kardiot, kardioda. Kardiot itu artinya jantung, lambangnya seperti hati, artinya itu si jantung hati, ya. Jadi sebetulnya lambang di apa yang yoker itu kan ada gambar hati, ya. Itu sebetulnya bukan hati sebetulnya, itu kardiot itu artinya jantung. Nah, karena populernya si jantung hati, ya kan asmara gitu kan, sehingga orang mengatakan itu hati, ya. Sebetulnya itu jantung, ya. Baik, kalau sudah kita mulai ya membuktikan ini, yaitu kita pakai yang tadi apa fluksi X tadi. Tadi kan fluksi X apa? Fluksi X adalah X titik itu adalah dx per dt, ya nak? Kalau kita kali silang, dx-nya berapa? Halo, kalau ini kita kali silang, ini kita kali silang, jadinya apa? Fluksi X kali dt sama dengan dx. Nah, ini yang nanti kita pakai untuk menggantikannya. Kemudian fluksi y kita tahu ya. Fluksi y tadi. Fluksi y adalah y titik di atasnya adalah dy per dt. Nah, Anda tahu bahwa dy per dt dalam kesamaan parameter, ya, dalam kesamaan parameter, ini parameter ya, maka apa? dy per dx itu sama dengan apa? dy per dt dibagi dt per dibagi dengan dx per dt, ya enggak? Kalau ini sebetulnya aturan rantai ya. Coba kalau ini saya tulis gini ya. dy per dx adalah dy per dt kalau dibagi dx per dt jadi kali apa? dt per dx itu enggak? Halo, rantainya apa? dt. Ini cenderung enggak saya tanya? Ini adalah chain rule. Rule itu aturan, chain itu rantai, aturan rantai. Ya, chain rule atau aturan rantai. Oke. Nah, kalau kita masukkan nih dy per dt adalah sama dengan fluksi y, kemudian dx per dt adalah fluksi x. Ya enggak? Halo. Nah, nah, kalau gitu yang modelnya tadi dari apa? Yang apa? Panjang kurva. Dari panjang kurva yang sudah kita buktikan tadi terhadap sumbu X, kita ambil satu ya, sumbunya enggak usah. S adalah tadi apa? Di sini X1
X2 atau AB akar dari apa tadi? 1 ditambah ya aksen ya DY per DX kurung kuadrat kali DX. Enak. Nah, ini menjadi apa? Halo? Menjadilah karena dalam T ini kita buat T1 sampai T2. Akar dari 1 ditambah. Nah, DY per DX-nya apa deh? Ini baru kita dapat. D per DX-nya adalah fluksi Y per fluksi X. Betul nggak? Fluksi Y per fluksi X kurung kuadrat. Ini juga kurang bagus ya. Yaitu fluksi Y per ya, fluksi X. Gitu. Pangkat 2. Kali DX. DX-nya berapa di atas tadi? Nih. DX-nya apa? Fluksi X kali DT. Ya nak? Gitu kan? Halo? Jelas sebenarnya? Ngerti enggak nih? Ini sebenarnya melatih Anda, nanti ada buat skripsi, ada formula yang harus Anda turunkan secara kalkulus. Nah, dasar-dasar itu yang modelnya harus tahu. Analitis namanya, bukan analisa ya. Kata analisa itu ejaan yang lama. Ejaan yang baru namanya analisis. Jadi hati-hati kata analisa itu ejaan yang lama. Ya. Nah, X yang ini kita masukkan ke dalam akar. Ya. Fungsi X. Ya. Mana? Fungsi X ini saya masukkan dalam akar jadi apa? Halo? Fungsi X-nya dimasukkan dalam akar jadi pangkat 2. Nah? Halo? Hai. Ya, jadi panjang kurvanya jadi apa? Panjang kurvanya T1 sampai T2 akar gitu. Fungsi X-nya ini saya masukkan ke dalam akar. Jadi pangkat 2 enggak? Jadi fungsi X pangkat 2 dikali apa? Dikali 1 ditambah apa? Fungsi Y kuadrat per fungsi X kuadrat. Enak? Halo? Tinggal tutup. Terus tinggal DT. Enak? Karena fungsi X-nya udah masuk ke dalam. Tinggal DT aja. Ini dipecah nih. Fungsi Y pangkat 2 per fungsi Y pangkat 2. Enak? Apa yang terjadi kalau Anda kalikan S sama dengan T1 T2 akar. Nah, ini fungsi X pangkat 2 kali 1 apa? Fungsi X pangkat 2 ditambah fungsi X pangkat 2 kali fungsi Y pangkat 2 per fungsi X pangkat 2. Coret enggak fungsi X pangkat 2-nya? Tinggallah fungsi Y pangkat 2 kali DT. Itu enggak? Halo. Ini kan sudah sama sama ini lah yang tadi mana tuh? Yang sebelumnya. Sudah sama nama ini. Kan? Nah, tinggal kita ganti apa tuh? Jadi S itu adalah T1 sampai T2 akar fungsi X adalah dx per dt kurung kuadrat ditambah fungsi Y adalah dy per dt kurung kuadrat kali dt. Nah, terjadilah panjang kurva dalam persamaan parameter. Jelas sampai sini? Halo. Ini ya untuk 2 dimensi untuk panjang kurva pada bidang datar. 2 dimensi, 2 dimensions. Lantas bagaimana 3 dimension tadi yang di atas tadi ya? Sudah paham ya? Ini kita balik ke kalkulus 1 tadi untuk menjelaskan untuk 2 dimensinya seperti itu. Oke? Panjang kurvanya lambangnya S. Mungkin di dalam bahasa Inggris ini keluarnya bukan S, length, L. Ya. Nah,
Any question so far? Ada pertanyaan sejauh ini? Oke. Oke. Nah, sebenarnya saya terangkan ini untuk apa? Ini yang tadi di atas tadi ini. Nah, yang tadi. Nah, ini yang sebetulnya saya mau jelaskan Anda. Kalau dia dua dimensi, itu ada. Benar. Kita tiga dimensi. Dua dimensi, ini ada. Itu yang kita berkata. Ya. Nah, tiga dimensinya ekspansi. Ya. Itu maksudnya. Ini dalam ruang. Ya. Di R pangkat 3. Kalau yang tadi itu R pangkat 2 itu artinya dua dimensi. Ya. Oke, berarti sudah terbukti yang bentuknya itu. Nah, sekarang oke, saya kasih contoh ya untuk yang dua dimensi tadi supaya Anda tahu sebelum kita masuk tiga dimensi. Jadi ini sebetulnya apa istilahnya? Kilas balik ya. Kilas balik kita balik ke kalkulus satunya untuk supaya tahu. Mungkin waktu itu tidak terlalu jelas, sekarang sudah jelas belum? Ya, kita kembali ke ini. Nah, ini saya ambil contohnya yang dua dimensi. Ya, ini contoh yang dua dimensi. Contoh yaitu X sama dengan 2T plus 3, Y sama dengan 4T kuadrat. Di mana T-nya positif. Ditanya, berapakah panjang kurva? Panjang kurva atau lambangnya S. Atau length, ya. Length juga boleh. Ya. Berapakah panjang kurva? Ya. Baik, solusinya kalau X sama dengan 2T plus 3, maka dx per dt berapa? Halo, ya aksen dari sana. Berapa dx per dt? 2 kali turunan T berapa? 1. Ya enggak? T turunannya 1. 3 konstan. 0 nah. Jadi hasilnya berapa? 2. Terus langsung kita cari berapa dx per dt kuadrat. Kita butuhkan dx per dt kuadrat berapa? 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, ini X. Sekarang Y. Y adalah 4T kuadrat. Berapakah DY per DT? Berapakah DY per DT? Adalah 4 kali T kuadrat turunannya berapa? 2 kali T pangkat 2 kurang 1. Ya enggak? N kali T pangkat N min 1. Jadi 2 kali T pangkat 2 kurang 1. 2 kurang 1 kan 1. Gitu ya. Jadi hasilnya 8T. Maka berapa DY per DT kuadrat? Salah. Berapa DY per DT dikurung kuadrat? Adalah 8T di pangkat 2 kan. Hasilnya 8 kuadrat 64 T pangkat 2. Ya enggak? Halo. Maka ini kalau kita jumlahkan, ini kan bisa kita jumlahkan berapa? Kalau kita jumlahkan, hasilnya apa? Ini sama dengan dx per dt kurung kuadrat ditambah dy per dt kurung kuadrat sama dengan apa? 4 ditambah 64 T kuadrat. Ya kan? Ini. Kali itu akarnya berapa? Ya. Berapa akar dari dx per dt? Ya kita cari. Terus potong dulu ya. Ditambah dy per dt
kurung kuadrat. Berapa? Akar dari 4 tambah 64 T kuadrat. Halo? Yang bisa keluar angkanya berapa? 4 ya. Keluarkan 4. Tinggal apa? 1 ditambah 16 T kuadrat. Akar 4 berapa? 2. 2 akar 1 ditambah 16 T kuadrat. Inilah nilai dari akar dx per dt pangkat 2 tambah dy per dt pangkat 2. Ya kan? Nah, kemudian berapa panjang kurva? Panjang kurva itu biasanya melingkar. Jadi seperti lingkaran yang melingkar dari 0 radian sampai 2 pi radian kembali. Tapi kadang-kadang kalau seperti kardiot itu jangan langsung 0 sampai 2 pi, tapi cari setengahnya. Setengah panjang kurva, setengah S adalah 0 sampai pi. Kalau setengah S dengan pi, nanti S berapa? 2 kalinya kan? Jelas nggak maksudnya? Ada kalanya, masa 0 jawabannya? Gambarnya ada kok, panjang kurvanya 0. Nah, masuk akal kan? Nah, oleh karena itu, sistemnya gitu. Kalau ini enggak disebut bukan kardioda ya boleh saja. Sehingga baru Anda jawab, jadi panjang kurva S adalah apa? Integral batas 0 sampai 2 pi radian akar apa sih? Dx per dt kurung kuadrat ditambah dy per dt kurung kuadrat dt. Ya, ini dalam persamaan parameter. Kan kita tadi persamaan parameter enggak tadi? Saya tanya Anda. Halo. Ini persamaan parameter enggak nih? Yang saya kotak kuning nih. Persamaan parameter kan? Ya. Oke. Sehingga ini jadi S sama dengan integral 0,2 pi. Terus ini tadi hasilnya berapa terakhir nih? 2 akar 1 ditambah 16 T kuadrat dt. Nah, duanya ini bisa keluar ya. Duanya bisa keluar, tinggal 0,2 pi akar 1 ditambah 16 T kuadrat. Ya. Atau 16 T kuadrat itu bisa diubah berapa kuadrat? Berapa kuadrat? 16, 4 kuadrat, ya 4T kurung kuadrat. Enak, dt. Nah, ini saya selesai nih. Yang duanya biarkan di depan. Ini menggunakan substitusi trigonometri. Ingat? Substitusi trigonometri. Yaitu menggunakan segitiga siku-siku sembarangan. Gitu. Ini kalkulus 1 ini. Integral dengan substitusi trigonometri. Ini sudutnya theta atau alfa atau apalah namanya. Akar yang kita cari ini bentuknya akar 1 ditambah 4T kurung kuadrat. Itu artinya, halo, ini bentuk jumlahnya kan Pitagoras. Berarti kakinya ada 4T, 1 enggak? Yang sisi miring itu adalah akar. 1 ditambah 4T kuadrat. Jelas maksudnya? Pernah dapat kan nih? Integral dengan substitusi trigonometri. Nah, ini saya terangkan Anda. Ya. Jadi berkaitan ya. Jadi kalkulus 1 berkaitan. Nah, dari sini apa yang saya lakukan? Apa hubungan 4T dengan bilangan 1? Apa itu? Apa hubungan 4T per bilangan 1? Apa itu? Di hadapan sudut apa? Trigonometri di hadapan sudut apa? Sin. Kalau proyeksinya cos. Ya. Di hadapan sudut. Jadi 4T per 1. Ah, tunggu. Tunggu, bukan sin. 4T itu kalau per garis miring. Itu sin. Tapi kalau 4T. Mungkin saya kasih ini nih, lambang ini. Ini kalau segitiga siku-siku. Gitu ya. Ini theta. Di hadapan sudut adalah Y. Sisi miring adalah R. Proyeksinya X. Nah, sekarang tanya, kalau Y per R, itu betul. Y per R, ya, Y di hadapan sudut dibagi dengan sisi miring, yaitu
sin theta, betul. Terus kalau proyeksinya X per R apa? Cos theta. Dan ini Y per X, apa tuh? Tangen ya. Y per X adalah tangen theta. Yang ini yang muncul. Ya nak? Tangen theta. Ya. Oke. Ini saya save dulu ya. Satu. Ada pertanyaan di sini? Oke. Jadi tangan ya. Ternyata tangan. Jadi sini adalah tangan theta ya. Tangan theta. Tangan theta. Jadi ini yang nah, terus berapa T? 4T per 1 tangan theta. T berapa? T adalah seperempat tangan theta. Enggak? Halo, berapakah T? T adalah 4T adalah tangan theta, T adalah seperempat tangan theta. Kalau T seperempat tangan theta, turunan T terhadap theta apa? Halo, turunan T terhadap theta apa? Seperempat kali turunan tangan theta apa? Sekan kuadrat theta. Ya. Turunan tangan adalah sekan kuadrat theta. Kemudian d theta-nya dikali silang. Sana, dikali silang ya. Dan d theta-nya dikali silang sehingga terjadi apa? Ini. dt adalah sama dengan seperempat sekan kuadrat theta d theta. Enak? Halo. Jelas sampai sana? Ini pasangannya ada 3 pasang. Tahu apa pasangannya? Di mana ada sin nanti ya? Yang dilihat itu pertama apa hubungan sekian t terhadap bilangannya, bilangan satu atau apa? Satu lagi apa hubungan akar dengan bilangan? Itu pasangannya ada 3 pasang. Apa? Di mana ada sin, di situ ada cos. Di mana ada cos, di situ ada sin. Di mana ada tangan, di situ ada sekan. Di mana ada sekan, di situ ada tangan. Di mana ada kosekan, di situ ada kotangan. Di mana ada kotangan, di situ ada kosekan. Itu pasangannya, ya. Itu abadi, ya, abadi. Sekarang karena ilmu itu tidak berubah. 1000 tahun lagi ilmu ini tidak berubah. Ya. Jadi paling enak ngajar kalkulus sebetulnya. Kenapa? Ilmu ini tidak berubah. Saya 42,5 tahun di sini tidak berubah. Coba ilmu komputer, pusing kan? Bahasanya ganti. Sekarang bahasa apa? Python. Dulu tahun 83 basic. Ada basic yang scientific basic sama Fortran. Bisnis COBOL, RPG itu report. Terus saya belajar itu. Terus Pascal, C, Turbo C, ada kan? Visual Studio apa gitu? C Sharp, C Pagar. Ada C++ ya, Visual C++ ada juga. Nah sekarang Python bilang. Nah itu udah ilmu komputer pusing gitu ya. Dosanya kalau nggak belajar ketinggalan zaman. Ya. Baik, sudah dapat ini, barulah kita masukkan ke yang bentuknya tadi. Kita cari ya. S-nya sama dengan apa? Mau langsung boleh sih. S-nya tadi adalah yang tanpa, atau cari dulu integralnya aja boleh. Jangan cari S-nya. Yaitu kita cari integral dari akar 1 ditambah apa 4t kuadrat dt sama dengan integral. Jadi ceritanya dari fungsi aljabar kita jadikan trigonometri. Sudah jadi trigonometri, selesaikan trigonometrinya. Selesai hasil trigonometri, kembalikan ke aljabar lagi. Tahu maksudnya? Nah, karena bentuknya menjadi sederhana. Nah, akar tadi sama, oh ya, akarnya belum selesai. Apa hubungan akar dengan bilangan 1? Akar 1 tambah 4t kuadrat per 1. Apa? Ini. Kalau 1 per akar kan cos. Ya,
1 per akar cos X per R. X per R kan cos. Nah kalau dibalik, akar per 1 berarti kan R per X. Apa tuh? Ini nih. Kita balik nih. Kalau saya balik ini, kalau saya balik, Y per R dibalik R per Y, apa tuh? Sepersin, betul nggak? Kalau dibalik kan ini dibalik, ini kan sin per 1 dibalik sepersin. Sepersin itu apa? Kosekan. Enak. Terus kalau ini X per R, saya balik R per X. Hasilnya apa? Seperkos. Seperkos apa? Sekan. Satu lagi, kalau saya balik ini X per Y, apa? Sepertangan. Sepertangan apa? Kotangan. Ya. Harus tahu gitu ya. Ini hubungan trigonometrinya. Sehingga ini adalah tadi apa? Akar. Ya, akar per 1 adalah 1 per akar adalah cos, akar per 1 seperkos adalah sekan. Ya, nah, berarti makanya sekarang tadi hubungannya apa? Di mana ada di mana ada tangan, di situ ada sekan. Ya. Di mana ada tangan, di situ ada sekan. Di akar per 1 adalah sekan theta. Theta masukkan akarnya adalah sekan theta. DT-nya berapa? DT-nya adalah seperempat sekan kuadrat. D theta seperempat sekan kuadrat. D theta ya. Seperempatnya boleh keluar. Nah, sekan pangkat 1 kali sekan pangkat 2 berapa? Sekan pangkat 3. Nah, rumus sekan ini termasuk rumus-rumus reduksi. Integral sin pangkat N. Nah, mau X atau theta sama ya. Saya theta d theta X dx. Nah, ini kalau Anda cari di web saya, Geocities, ya, geocities.ws/wikarya, itu ada penurunan rumus-rumus reduksi namanya. Ada 6. Integral sin pangkat N x dx. Ini ada sekan pangkat. Rumusnya adalah, saya tuliskan ya. Rumusnya adalah apa? Sekan pangkat, ini rumusnya 1/n-1 kali sekan pangkat n-2. Ya, bukan min 1 ya, n-2 theta kali pasangannya. Kali pasangannya. Di mana ada sekan? Di situ ada tangan. Ditambah penyebutnya n-1 kan? Pembilangnya 1 kurang dari penyebut. Berarti n-1 kurang 1, n-2 integral. Ini sekan pangkat n-2 theta d theta. Ya, ini rumusnya. Oke. Sehingga ini hasilnya seperempat kali n-nya diganti 3. Ya, ini n-nya. Semua n-nya diganti dengan 3. Jadi apa? Sepertiga kurang 1 kali sekan pangkat n-nya 3 kurang 2 dari theta kali pasangan tangan theta ditambah 3 kurang 2 per 3 kurang 1. Integral sekan pangkat n-nya 3 kurang 2 theta d theta. Sehingga seperempat kali berapa nih? 3/1/2 ya. Setengah sekan pangkat 1 theta kali tangen theta ditambah 3 kurang 2 1 per 3 kurang 1 2. Ini tinggal integral sekan pangkat 1 theta d theta. Sorry. Oke, ini kalau kita kalikan ini adalah 1/8 sekan theta kali tangen theta ditambah 1/4 kali setengah 1/8. Nah, integral sekan apa rumusnya ini? Jadi berkaitan semua ya dengan kalkulus 1. Integral sekan adalah ln harga mutlak sekan tambah tangan. Kalau integral kosekan
Len agak mutlak ko kurang ko. Kosekan kurang ko tangan. Saya lupa ya. Kalau jauh. Sama tinggal 41. Jangan hilangkan ilmunya ya. Sama tinggal boleh aja, tetapi harus diingat ya. Jadi len sekan tambah tangan. Sekan tambah tangan. Tambah C-nya tidak usah karena ini untuk integral tertentu. Sampai sini jelas? Oh ya, ini sorry, ini belum selesai ya. Ini harus diganti. Nilainya berapa? Nilainya berapa nih? Diganti. 1/8 kali. Coba lihat sekan berapa tadi? Oh dari oke. Kita lihat di atas tadi sekan sama dengan apa? Halo? Halo. Sekan sama dengan apa? Ini sekan sama dengan apa? Akar ya. Sekan diganti akar. Sekan diganti dengan akar 1 tambah 4T kuadrat. Terus tangan berapa? Tangan teta adalah 4T/1. 4T nak? Halo? Tangan teta adalah 4T/1. Berarti 4T ya. Ganti dengan 4T. Ditambah 1/8 len. Sekannya adalah akar. 1 ditambah 4T kuadrat. Ditambah tangan adalah 4T. Sudah. Sampai sini jelas? Jadi setelah dapat hasil trigonometrinya dikembalikan ke dalam fungsi aljabar. Oke ya. Nah, selesai baru masuk ke hitungan sebenarnya. Apa tadi? Jadi S-nya kita lihat kembali mana S-nya tadi. Di atas tadi ya. S-nya ini ya. Ini yang S-nya sama dengan 2 kali ya. 2 kali 0 batas 0,2 pi akar 1 tambah 4T kuadrat kali DT. Salin ya. S sama dengan 2 kali batas 2 pi akar dari 1 ditambah 4T kuadrat DT. Nah ini S sama dengan 2 kali. Nah yang ini kan sudah dapat kita dari. Ini kan integral ini adalah apa? 1/8. Oh ya, 1/8 kali 4T berapa? Kalau bisa corek ya, ini 1, ini adalah 2 nah. Ya kan? 4T/8 kan setengah T ya. 4T/8 setengah T. Setengah T kali akar ya. Setengah T kali akar 1 tambah 4T kuadrat. Terus di belakangnya tambah. Ya. Oh, tunggu. Ya, ditambah. Terus yang ini tetap 1/8 ya. 1/8 len dari akar 1 tambah 4T kuadrat ditambah 4T. Harga batas. Nah, harga batasnya berapa T dari 0 sampai 2 pi. Batasnya 0 sampai 2 pi. Nah, ini bisa coret kan ini. 2 atau salin dulu. 2 kali setengah 1 enggak? 2 kali setengah 1. T akar 1 tambah 4T kuadrat ditambah 2 kali 1/8 1/4 len harga mutlak akar 1 tambah 4T kuadrat tambah 4T harga mutlak. Semua ini harga batasnya adalah 0 sampai 2 pi. Artinya apa tuh? Masukkan batas atas dulu, baru dikurangi batas bawah. Jadi S-nya sama dengan batas atas apa tuh? 2 pi akar 1 ditambah 4 kali 2 pi kurung kuadrat ditambah 1/4 len. Semua T ganti 2 pi ya. Harga mutlak akar 1 ditambah 4 2 kali 2 pi pangkat 2 ditambah 4 kali 2 pi.
Ini kelompok plus dikurangi kelompok batas atas dikurangi kelompok batas bawah. T sama dengan 0. Masukkan 0 nih. 0 kali akar 1 tambah 4 kali 0 kuadrat ditambah 1/4 ln akar 1 ditambah 4 kali 0 kuadrat ditambah 4 kali 0. Ya kan? Agak mutlak. Tutup. Jelas sampai sini? Nah, Anda lihat 4 kali 0 kuadrat 0 nggak nih? Ini 0. Ini 4 kali 0. Ya nggak? Ini tinggal apa tuh? Halo. Sama dengan berapa nih? 2pi. Ini 2pi pangkat 2 berapa? 4pi kuadrat kali 4. 16 ya. Jadi akar dari 1 ditambah sorry. Ini 2 kuadrat 4. 4pi kuadrat. Ya. Betul ya? Oh ya ini saya salah ya. Ini 4t kuadrat betul ya, 4t kuadrat. 4t kuadrat betul ya. Ini 2pi. 4pi 4 kali 4 16 ya. Ya. 16 ya. 16 pi kuadrat tambah 1/4 ini sama ln dari 1 ditambah ini akarnya. Ini hitung mesti teliti ya. Akar dari 1 ditambah sama 16 pi kuadrat ditambah 4 kali 2 pi 8 pi. Ini kelompok plus. Kelompok yang batas atas. Yang bawahnya tinggal apa nih? Dikurangi apa nih? Ini 0 kali akar. 0 kali akar 0. Ditambah 1/4 ln berapa nih? Ini yang tinggal ini 0. Ini akar 1 1 enggak? Akar 1 agak mutlak ya. Nah, ln 1 berapa? Ln 1 0. Berarti ini habis lagi, hilang lagi dia kan. Ini hilang. Berarti tinggal yang depannya aja. Ya kan? Sehingga S-nya panjang kurvanya adalah apa? 2pi akar 1 ditambah 16 pi kuadrat ditambah 1/4 ln akar 1 tambah 16 pi kuadrat ditambah 4 kali 2 pi 8 pi ya. Jadi 8 pi. Yang belakangnya 0 semua. Derajat ini agak mutlak tutup deh. Agak mutlaknya. Sampai sini jelas? Ya. Ya. Halo. Sudah ini kita balik sini terakhir itu habis. Ya. Nah, itulah contoh contoh hitungannya ya. Oke. Itu soal yang dari ini kan tadi kita ambil dari soal yang ada di PowerPoint nih. Binus Maya ya. Saya kembali ke Binus Maya. Jelas? Dan kembali ini tadi ini. Nah, ini sebenarnya tadi ya sudah kita buktikan oke. Ya, yang tadi itu ini kan ya. Sebenarnya itu ekspansinya tadi yang pangkat apa 3 dimensi ya. Oke, kalau sudah, nah ini ada contoh lagi. Ini contoh satu, example one ya. Jadi ini ceritanya udah melebar tadi ya. Kita panjang. Kita masuk ke contoh satu.
Oh, habis sih. Ini sebentar. Insert new slide. Oke, kita balik. Ya, ya. Mana? Ah, sebelumnya ya. Oke. Perempat kali setengah seperlapan. Perempat kali setengah seperlapan. Seperlapan kan? Nah, batu di sini tangan tangan tetanya 4T. Ini tangan teta 4T sama seperlapan. Seperlapan kali 4T kan 4T per 8 setengah T. Nah. T per 2. Halo. Yang depannya adalah seperlapan kali 4T. Berapa? Seperlapan kali 4T dibagi 4. 4T per 8. 4T per 8 berapa? T per 2. T per 2 setengah T. Jelas? Setengah T. Yang belakang tidak berubah seperlapannya. Sekarang sudah jelas? Tidak apa-apa. Itu ya mungkin kita agak ragu tadi. Oke. Sampai sini jelas? Ada yang keliru? Nggak apa-apa, klaim. Saya senang kalau ada yang mau. Silakan. Ya, oke. Kalau nggak ada, gimana? Baik, lanjutnya. Nah, dan selanjutnya, dia ada yang sebelumnya ini kayak akar empat darah dua. Yang kita hitung itu yang di dua dua. P-nya 0 sampai 20. P-nya tadi kan udah seperlapan dikali 4 T. Ya, seperlapan dari 4 T itu adalah setengah T. T. Pertama T. Ada untungnya. Ya. Ini mungkin bingung nah ini T ya. Nah, gitu. Sudah jelas. Oke. Ya agak lama di sini hitungnya ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau enggak ada, kita masuk contoh yang berikutnya, yaitu apa tadi? Nah ini, ini dia kasih tahu, ya, kan? Find the length of the arcus of the circular helix with vector equation. Nah, jadi RT itu bisa disebut namanya apa tadi? Object position, posisi objek. Ya. Adalah cos T kali I tambah sin T kali J tambah apa nih? T kali K. Ya. Jadi diketahui ya, bahwa oke. Ya, saya untuk yang contoh satu tadi ya. Contoh satunya tadi adalah kita masuk sini. Apa? Example
one itu adalah eh, persamaan vektornya RT. Ingat ya, R-nya kasih panah di atasnya. Karena kalau buku cetaknya pakai apa? Huruf tebal, bold, ya BOLD, bold, ya. RT-nya adalah di situ tulisnya cos cos T, harusnya dikurung bagus. Kali vektor satuan I-nya juga tebal ya. Tambah cos sin cos T ya, tambah sin T, cos T tambah sin T ini juga kurung kali J tambah T kali K. T kali K. K. Nah, ini bisa kita ubah menjadi cos T, koma ya, cos T, koma sin T, koma T. Itu enggak? Three dimension, tiga dimensi. Ya, bisa tulis dan kalau saya senang tulis tiga dimensi daripada IJK kepanjangan, ya kan? Nah, ini adalah RT ini adalah disebut saya tadi vector equation. Kalau dalam itu disebut object position, artinya posisi objek. Ya. Nah, dari titik 1,00, diulang ini dari titik 1,00 ke titik ya ke titik 1,02 pi. Itu artinya apa? Tahu maksudnya? X dan Y-nya 1010 sama, tapi Z-nya ini artinya ini apa hati-hati? Z-nya terletak antara 0 sampai 2 pi radian. Betul nggak? Z-nya yang dari 0 sampai 2 pi radian. Di mana X, Y-nya tetap satu, X-nya 1, Y-nya 0. Nampak nggak? Kelihatan di situ ya. Nah, dari yang ketahui ini, ya, yang diketahui ini, kita cari turunan pertamanya. Sebetulnya turunan pertama itu biasa disebut apa? Velocity, kecepatan. Ya, nanti kita belajar juga itu. Contohnya ada velocity, uh, akselerasi, apa? Acceleration itu adalah percepatan. Ya, maka di sekolah SMA ada eh, selesai dalam 2 tahun ada kelas akselerasi dipercepat, ya, makanya percepatan. Nah ini turunkan cos turunnya min sin t, sin turunannya cos t turunannya 1. Benar? 1. Jelas sampai sini? Sehingga berapa nom? Nom vektornya. Nom itu artinya panjang vektor. Panjang vektornya berapa sini? Panjang vektornya adalah akar, panjang ya, yaitu min sin t kurung kuadrat ditambah cos t kurung kuadrat ditambah 1 kuadrat. Adalah berapa? Akar dari sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T ditambah 1 kuadrat 1. Dan Anda tahu sin kuadrat tambah cos kuadrat adalah 1. Sehingga ini menjadi akar 1 ditambah 1. Sama dengan akar 2. Jadi nom itu artinya ya, ini bacanya MORM itu nom. Nom dari vektor R aksen T. Nom itu artinya panjang vektor. Ya. Panjang vektor. Ya. Panjang vektor. Oke. Karena yang nyatakan di sini tadi lengnya itu adalah ini kan. Adalah dari 1,0,0 ini ada koma sini. Koma sini. Sampai ke ini X, Y-nya tetap, Z-nya yang berubah 0 sampai 2 pi. Berarti ya Z-nya yang itu ya. Maka ya
eh, length. Jadi L itu adalah length, panjang adalah integral batasnya 0,2 pi nom dari L aksen T dt ya. Jadi rumusnya ini adalah ini sudah belum? Masih catat ya. Silakan. Ini ngerti apa yang diterangin tadi? Do you understand? Hah? Apa yang saya terang dari tadi ngerti enggak? Kalau saya langsung pasti Anda tanya, loh rumus lengnya itu kok panjang banget, sudah itu datang dari mana gitu. Timbul pertanyaan-pertanyaan terus kan. Maka sebelum Anda timbul pertanyaan itu saya terang dulu, ini basicnya yang 2 dimensi begini, 3 dimensi begini. Ya. Oke, ngantuk ya. Kurang tidur. Sudah? Kalau sudah, maka length ya, ya, silakan. Ya, length ya adalah integral, batasnya tadi 0 sampai 2 pi radian. Terus ini adalah nom, nom itu R aks vektor R aksen ya. R aksen T nom dt. Kalau turunan pertama dari RT atau apa objek position itu disebut apa? Velocity, kecepatan ya. Nah, turunan keduanya adalah akselerasi ya. Akselerasi artinya percepatan ya. Sehingga lengthnya adalah 0 sampai 2 pi eh, panjang tadi berapa panjangnya? Akar 2 ya. Panjangnya akar 2 dt. Nah, ini kan akar 2-nya boleh keluar kan? Akar 2 integral dt Pak. T ya. Nah. Agak batas 0 sampai 2 pi. Nah, T-nya dimasukkan akar 2 kali batas atas T dikurang batas bawah T. Hasilnya 2 pi akar 2. Benar? 2 pi akar 2. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Nah, kemudian kalau the Arcus length function. Nah, sekarang lanjutannya. Yang ini sudah selesai. Are you finish? Oke. Okay. Nah, the Arcus length function di mana vektor RT adalah fungsi T kali I tambah GT kali vektor satuan J tambah HT kali vektor satuan K. Di mana T terletak antara A dan B. Ya, A dan B. Oke. A dan B. Maka panjang ya, panjang kurvanya itu ya seperti bisa length, bisa macam sih ada simbolnya length, ada simbolnya ST ya, boleh aja. Kan S tadi saya bilang kan gampang kan juga. Ya, ada ST juga. Jadi ini sama dengan apa? Integral batasnya dari A sampai B
Akar tadi sudah disebutin kan tadi ya, rumusnya tadi kan ada kan. Akar dari apa? Halo? dx per dt kurung kuadrat parameter dy per dt kurung kuadrat satu lagi dz. Nah, dz per dt kurung kuadrat kali dt, ya jelas. Itu sama. Nah, R asen T itu panjangnya itu adalah turunan panjang garis lengkungnya ds per dt. Ya. Tadi kita udah dapat ya. Tadi ada kan kita sudah dapat tadi sebelumnya mana tadi? Ini, ini kan tadi nom dari R aksen T, ya kan? Itu sama dengan apa? Kita sudah dapat tadi nom itu adalah sebetulnya D sama dengan ds per dt. ds per dt itu adalah nom dari vektor R aksen T yang nilainya sama dengan dari akar 2. Nah, tadi kan sudah cari ya, dapatnya akar 2. Eh, ini kalau ini agak agak sedikit ini. Ya, kemudian bilang ini lengthnya dihitung dari 1,00 in direction increasing t, ya. Jadi dia kasih tahu sini apa bahwa objek objek position RT yang sama dengan apa tadi cos T, sin T, T itu with respect Yes. Ini respect to arcus length measure, ya dihitung ya, measure from titik 1,0,0 in the direction in the direction direction in direction of increasing t of increasing. Jadi sampai T semua ya. Ini eh ini contoh 2 nih. Ini adalah example 2. Yaitu apa? Tadi kita sudah hitung mana tadi? Nah, kita sudah hitung tadi ini ds ya. ds per dt
adalah sama dengan turunan pertama dari objek posisinya, objek positionnya sama dengan akar 2. Kalau ini DT-nya saya kali silang, apa jadi? DS adalah akar 2 kali DT, enggak? Halo? Akar 2 kali DT. Ya enggak? Kalau saya integralkan, integral DS sama dengan integral akar 2 DT. Tapi batasnya dari 0 sampai T. Karena di sini 1,0 dari 0 sampai T mintanya, sampai T ya. Sehingga terjadi integral DS adalah S, akar 2 tetap, akar 2-nya keluar. Integral DT kan T, harga batas 0 T. Oh, kalau gini nggak boleh ada T ya. Harusnya dikasih simbol lain. Dalam integral itu kalau ada ini batasnya T, maka ini harusnya ini ganti U. Ya. Berarti ini kita ganti DS per DU. Ya. Sorry ya, ini DS per DT, tetapi ini kita ubah menjadi DS per DU. Sama dengan akar 2. Kalau kali silang, maka si DT tadi berubah jadi DU. Ya. Untuk sementara itu maksudnya, supaya anak bingung, masa T masa dalam T? Kan aneh kan? Paham maksudnya? T dalam T. Jadi dia pakai nama lainnya itu U sini. Ya, diganti DT-nya ganti DU. Maka ini DU, ini juga diganti. Agak batas tetap 0 T, tapi batas DT ini ganti DU. Ya, ini ganti DU. Ya, DT diganti DU. Ini menjadi U nih. Integral DU U. U-nya yang diganti. Sehingga berapa S-nya? S-nya akar 2 dari T dikurang 0. Enak. U-nya batasnya 0 sampai T. Batas atas T. Nah, jadi hasilnya S adalah T akar 2. Ya. Akar 2 kali T. T akar 2. Nah, kalau S adalah T akar 2, berapa? Berapa T? Loh. Berapa T ini? T adalah akar 2 per S-nya. Benar? Kalau S sama dengan T kali akar 2, berapakah T? T adalah S dibagi akar 2. Nah, kemudian kita punya rumus tadi apa? Rumus yang ini nih. Apakah dalam bentuk ini ya? Jadi RT objek positionnya adalah apa tadi? Cos T dalam bentuk vektor aja ya. Sin T dan T, ya enggak? 3 dimensi. Maka RT itu bisa ditulis jadi apa? Hah? Bisa ditulis menjadi kosinus dari sudutnya berapa tadi? Ini T-nya tuh. T-nya sama dengan akar 2 per S. Jadi ini boleh ganti akar 2 per S. Ya nak? Mau dikurung atau ini kurung siku boleh. Ini kurung sudutnya. Itu sin dari akar 2 per 2. T-nya akar 2 per 2. Akar 2 per S. Sorry. Menaruh. Akar 2 per S. Ya, per S. Per S. Paham maksudnya? Bisa ditulis seperti itu, 3 dimensi. Kan kalau R ada panah itu vektor, bentuknya berbentuk vektor. Ini 5 menit saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Mana? Pertemuan ke-7 ya. Pak Ustam ini nampaknya dia online ya. Fauzan Azima Wijaya. Ya. Eleonora.
Mengapa? Lupa. Oh, get. Dan sini. Oke, terus Felix Stephen Lee. Ada Felix? Felix biasanya ada. Enggak. Hah? Memang enggak pernah masuk. Oh, biasanya ada masuk. Marvin Manuel Utomo biasanya masuk juga. Biasanya masuk atau memang enggak pernah masuk? Oh, gitu. Ini kalau sekian persen apa berapa kalinya enggak masuk tuh enggak bisa UAS loh. UTS bisa tapi UASnya nol, ya. Muhammad Hildan Lois Pratama. Ada Muhammad biasanya? Ah. Rafael Victor Sutanto sama juga. Kemudian ini ada online-nya gini. Tasya Marlin Winata. Ini online ya. Ini ada tanda abu-abu gitu. Warnanya. Satu lagi juga nih. Aji Prasetyo. Ya, Aji. Oke, semuanya. Attendance log successful set. Oke, kita masuk ke apa? Session log. Ada session lognya. Baik, kita istirahat dulu ya.